Baik, saudara mahasiswa. Materi kita pada hari ini adalah bagaimana masyarakat terlibat atau melibatkan diri dalam mengontrol. Ya, mengontrol apa? Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kenapa saya memilih kepada anggaran pendapatan belanja daerah agar ini lebih dekat dengan kita, keseharian kita ya. Kalau dalam APBN kan terlalu jauh kontrolnya gitu ya. Jadi sebetulnya ini relasinya dengan pertemuan minggu lalu agak berdekatan karena minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat bisa berperanan di dalam setiap perumusan kebijakan publik, baik di level pusat maupun di level daerah. Demikian. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana masyarakat mengontrol atas APBD, gitu ya. Jadi masyarakat bagaimana dalam mengontrol APBD. Nah, ada yang bisa berpendapat, kenapa masyarakat perlu mengontrol APBD? Silakan. Kira-kira kenapa menjadi penting? Anda bisa menghubungkan dengan konsep teori atau kuliah-kuliah kita sebelumnya. Kenapa masyarakat menjadi penting mengontrol anggaran pendapatan belanja daerah? Silakan. Silakan, siapa yang berpendapat? Topik kita hari ini adalah bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam mengontrol APBD. Pertanyaan saya adalah kenapa masyarakat perlu terlibat dan mengontrol APBD? Silakan. Pak, saya boleh menjawab, Pak? Ya, boleh. Yaudah. Ya, silakan Regita. Nanti gantian. Ya, yuk. Oh ya. Kalau menurut saya kenapa masyarakat perlu mengontrol APBD, karena kan di APBD itu kan ada ini Pak, program-program yang ditujukan langsung kepada masyarakat gitu. Kayak contohnya misal pembuatan jalan atau mungkin fasilitas umum atau mungkin fasilitas lain gitu kan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau program juga kan APBD program-program untuk masyarakat juga gitu. Jadi bisa kita tahu gitu uang kita dipakai buat apa, pajak kita dipakai buat apa gitu kan. Baik, bagus. Terima kasih Regita. Ya, kenapa masyarakat perlu mengontrol atas APBD? Regita mengatakan bahwa di dalam APBD itu muncul yang namanya program, kegiatan yang nanti akan berimpact kepada masyarakat, baik pembuatan fasilitas umum dan lain-lain. Di sisi lain juga masyarakat juga sudah merasa katakanlah membayar pajak dan lain-lain. Demikian. Ya, bagus. Silakan yang lain. Mahasiswinya barangkali. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Biasakan berargumen, biasakan berpendapat. Ayo, siapa? Jangan jadi mahasiswa pasif. Masa dari sejumlah 30 sekian orang tidak ada yang ngomong? Saya sudah bosan yang ngomongnya Regita lagi, siapa lagi gitu. Coba yang lainnya. Halo? Nurul, saya update satu-satu nih. Nurul, silakan. Iya, Kak. Silakan. Silakan Nurul, Anda bicara. Kalau menurut saya sama sih Pak kayak pendapat si Regita tadi. Jadi masyarakat juga dapat mengetahui anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu bagaimana untuk pelaksanaan apa aja gitu Pak. Oke. Terima kasih Nurul. Ada yang berbeda barangkali, Anissa? Bapak, saya baru join. Silakan. Tadi apa? Saya baru join soalnya. Oke. Rahmat Dipa, kira-kira apa menurut Anda? Agar masyarakat tahu kemana saja anggaran tersebut digunakan gitu Pak. Oke. Agar lebih transparan juga gitu. Oke, Anda lebih berbicara kepada alur, ya, alur anggaran itu dikemanakan saja, transparansi anggaran, bagus. Aditya Permana. Aditya. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya ya perlunya masyarakat dalam dilibatkan untuk
perencanaan APBD ya, karena dalam setiap perencanaan APBD kan ada program kerjanya yang dilakukan pemerintah. Nah, hal ini masyarakat harus tahu untuk apa menghindari entah dari korupsi lah. Oke. Ya. Ya, Poin mungkin itu, Pak. Oke, Anda poinnya adalah masyarakat harus tahu karena untuk menghindari terjadinya korupsi. Bagus. Ya, Eki, Pak. silakan Eki. Jadi menurut saya Pak, masyarakat dalam mengontrol APBD ini, jadi masyarakat harus tahu itu penggunaan APBD digunakan untuk apa. Karena penggunaan APBD ini untuk masyarakatnya sendiri, Pak. Jadi lebih kepada daya guna atau kemanfaatannya ya. Baik. Iya, Pak. Tahu sejak awal. Baik, terima kasih Eki. Yulia Ismawati. Yulia Ismawati. Mana keluar? Yulia Ismawati mana? Oke. Yani Safitri. Kalau menurut saya sih Pak kayak jadi tuh masyarakat tuh harus tahu kayak ini tuh digunainnya untuk apa. Kayak yang dibilang Aditya itu kayak biar ini tuh anggarannya kemana biar kita tuh tahu ini anggarannya korupsi apa enggak gitu Pak. Oke, lebih kepada peruntukannya agar jelas ya supaya tidak terjadi korupsi. Bagus. Safira Dewi. Safira Dewi. Iya, Ya, Pak. silakan. Kenapa masyarakat peran masyarakat ya dalam mengontrol APBD? Menurut saya kan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan itu kan untuk masyarakat. Jadi ada baiknya juga masyarakat tuh ikut partisipasi dalam mengontrol, terus dalam mengetahui setiap jalannya APBD itu sendiri, Pak. Jadi kenapa? Berarti ada pengawasan gitu. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang pertama. Oke, Ya kedua? itu sih. Yang kedua, itu aja sih Pak biar nggak ada penyelewengan. Bila ada penyelewengan. Oke, terima kasih Safira. Bagus, agar setiap program, setiap anggaran sesuai dengan peruntukannya, ya tidak terjadi pelanggaran. Irawati. 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 Iya, Pak. Oh ya, silakan. Iya. Kalau menurut saya peran masyarakat dalam mengontrol APBD ini lebih ke untuk apa pengawasan. Iya, Pengawasan kan Terus? ya Terus? dengan melibatkan masyarakat ke dalam penyusunan APBD. Ya, APBD ini. Jadi terjadinya keterbukaan informasi dalam penyusunan anggaran ini. Ya. Jadi keterbukaan informasi publik bagus ya. Jadi sejak awal masyarakat sudah tahu transparansi bagus. Terima kasih Safira Dewi. Baik, selanjutnya Irawati. Sorry Irawati. Ya. Cinta Muslimah, ya. Cinta Muslimah. Silakan Cinta Muslimah. Cinta Muslimah. Baik, Muhammad Kailani. Iya, Pak. Ya, silakan Kailani. Ya, menurut saya masyarakat harus ikut campur dalam mengontrol APBD karena di dalam APBD sumbernya adalah berasal dari PAD ya Pak, pendapatan asli daerah. Di mana pendapatan asli daerah itu adalah pendapatan yang dihasilkan dari masyarakat juga gitu. Jadi masyarakat perlu tahu rencana pemerintah daerah dalam anggaran pembelanjaannya itu mau dibikin apa. Seperti kayak yang dibilang Regita, karena nanti kan pasti dari anggaran pembelanjaan daerah itu pemerintah daerah akan membuat suatu program masyarakat. Selain itu tujuan dari masyarakat ikut dalam mengontrol APBD adalah untuk memberikan transparansi terhadap APBD sehingga terjadinya tindakan penyelewengan itu dapat diminimalisir dengan baik.
Itu sih menurut saya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Kailani. Jadi APBD itu salah satu sumbernya dari PAD. PAD itu salah satu sumbernya dari masyarakat. Masyarakat membayar pajak, retribusi dan lain-lain. Karena masyarakat merasa share atas budget, maka mereka menjadi harus tahu apa yang apa yang dilakukan, apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Ya. Untuk transparansi, kontrol dan oke, bagus Kailani, terima kasih. Baik, selanjutnya Da Aliono. Halo Da Aliono, saya akan tanya semuanya nih. Saya, Pak. Ya, silakan Da Aliono. Tar dulu satu-satu. Da Aliono, silakan. Menurut saya kalau partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD ini supaya terlihat transparansinya dan tidak ada korupsinya, Pak. Jadi Anda melihat lebih kepada transparansi anggaran, gitu. Iya, Pak. Jadi supaya masyarakat tahu keluarnya kemana. Oke, ya. Tidak ada dana yang digelapkan gitu, Pak. Oke, terima kasih Da Aliono. Siapa tadi Cinta Muslimah mau ngomong? Aku, Pak Anissa. Oh, Anissa, ya, silakan. Nggak tahu pertanyaan. Ya. Karena kan sebelum itu kan APBD dibuat itu kan adanya musrembang ya, yang isinya tuh usulan masyarakat tentang hal yang mereka butuhkan. Nah, jadi itu kita tuh perlu mengawasi apa ini tuh diwujudkan atau tidak dikabulkan sama. Oke, ya. Jadi masyarakat biar tahu juga ya, kadang-kadang kan ada musrembang segala macam tiba-tiba hilang gitu ya. Malah muncul program yang sebetulnya tidak dirumuskan sejak awal gitu ya. Sering itu. Betul, seringkali terjadi apa yang sudah diusung dari tingkat bawah, di desa, di kelurahan gitu kan, dibawa ke musrembang, pada saat penetapan di DPRD menghilang gitu. Kenapa menghilang? Masyarakat harus tahu, harus ada reason-reasonnya, alasan-alasannya ya kenapa hilang. Ya, bagus. Terima kasih Anissa. Baik, selanjutnya Halida. Halida, silakan. Saya, Pak. Ya. Oke. Masyarakat harus mengontrol APBD karena APBD itu kan ada 3 pokok. Yang pertama itu transparansi, yang kedua itu fairness, yang ketiga itu welfare tuh. Untuk ini dari jurnal yang pernah saya baca Smart City, untuk terwujudnya Smart City governance itu kan harus 3 pokok itu ya, transparansi, fairness sama welfare. Nah, kenapa sih transparansi itu ternyata masih nggak cukup, Pak? Percuma juga kalau transparan, tapi nyatanya APBD itu nggak buat skala prioritas. Misal kayak COVID-19 kayak gini. COVID-19 kan yang dibutuhin itu infrastruktur rumah sakit, penambahan rumah sakit sama alkes, alat-alat kesehatan. Tapi karena COVID-19 ini kayak musibah dadakan, sedangkan dari awal aja udah dibikin, kita mau bikin taman kota, kita mau bikin ini gitu. Nah, itu jadi sebenarnya tuh transparan itu tuh masih belum cukup gitu. Karena kayak ibaratnya musibah dadakan gini, kita harus buru-buru ke fairness sama welfare, yaitu menentukan APBD dari skala prioritas. Ya berarti kan karena COVID-19, berarti kita harus prioritasnya bangun rumah sakit, beli alkes lagi yang banyak gitu kan. Terus sama, jadi yang tadinya misalnya 2021 kemarin pengen bikin taman, pengen bikin tambah-tambah infrastruktur kota lainnya, untuk ujung-ujungnya jadi ke fairness, aspek fairness sama aspek welfare tersebut, yaitu skala prioritas gitu sih, Pak. Oke. Ya, bagus. Ini bagus nih, Halida. Ini bisa Anda masukin ke dalam salah satu poin penting dalam kemarin saya diskusi dengan Anda itu. Ketika Anda menemukan ada sesuatu di lapangan seperti apa gitu kan. Nah, ini bisa juga nih diangkat oleh Anda gitu. Yang saya tantang untuk menulis itu. Baik, terima kasih Halida. Bagus Anda membidiknya, cuma tidak cukup dari aspek transparansi, fairness dan kepada welfare itu kesejahteraan menjadi penting ya. Ya betul, karena kalau masyarakat tahunya kan
kok beda sih, harus katanya janjinya mau bikin ini gitu kan, janji mau program ini, tapi kenapa gini ini? Nah, masyarakat harus tahu bahwa kita ada masalah besar nih, masalah bangsa nih, masalah lebih luas nih, COVID-19 gitu kan. Ada beberapa hal yang belum difokuskan. Nah, sehingga ada perubahan-perubahan terkait dengan anggaran. Ya, bagus. Jadi itu menjadi penting dan saya kira masyarakat mesti tahu itu gitu kan, seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih Halida. Selanjutnya Ari Wahyu Saputra. Silakan. Ari Wahyu Saputra. Iya Pak. Bagi saya itu masyarakat itu harus sebagai peran pengawasan kepada pemerintah agar tidak terjadinya penyelewengan APBD seperti KKN gitu Pak. Ya. Anda lebih kepada sejak awal tahu masyarakat mengontrol sehingga tidak terjadi penyelewengan atas APBD. Ya, bagus. Eka Putri. Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, dengan adanya kontrol masyarakat ini, maka penggunaan anggaran dana itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Habis itu, keperluan pembangunan yang ada di daerah ini harus harus dikontrol sama masyarakat. Dari aktivitas program-program yang bakal dibiayain oleh anggaran dana daerah. Oke. Jadi Anda melihat bahwa kenapa masyarakat menjadi penting, terutama dalam aktivitas, Anda menambahkan perlu juga ada masyarakat melihat agar apa yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan yang ditetapkan, disepakati. Baik, terima kasih Eka Putri. Hilmi Azhari. Iya Pak. Ya, silakan Hilmi. Kalau saya lebih kayak tadi ke Eka sih Pak, kayak misalkan nih pemerintah dalam mau merencanain APBD-nya dulu nih Pak. Masyarakat tuh juga harus lebih tahu, misalkan program pemerintah pengen ngejalanin suatu aturan seperti ini, nah terus pengen rencanain pembangunan seperti ini, nah dari masyarakat itu juga harus perlu tahu. Nah jadi misal nantinya pada saat pemberlakuan misalnya kayak pembangunan itu berjalan, apakah sesuai nih dari rencananya atau tidak, maka menurut saya disitulah peran dari masyarakat harus tahu tentang pengontrolan soal APBD. Itu sih kalau dari saya. Oke. Iya betul, saya kira Hilmi. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu bahwa unsur masyarakat menjadi bagian dari shareholder ya. Masyarakat yang mampu memberikan sesuatu kepada pemerintah atau negara gitu kan. Ya bentuknya salah satu dalam bentuk kontrol ya. Ya sehingga apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dituliskan dalam anggaran itu tidak melenceng dari apa yang sudah disepakati, ditetapkan. Baik, terima kasih Hilmi. Taufik Umar. Taufik Umar ada nggak? Taufik Umar. Baik. Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan Taufik Umar. Untuk itu Pak, transparansi agar masyarakat itu tahu penggunaan anggaran tahun ini untuk apa, dan ketika nanti misalkan diperuntukkan untuk pendidikan, tapi nyatanya di tahun ini pendidikan masih begitu-begitu saja, padahal sudah dianggarkan besar untuk pendidikan. Kita bisa melihat di mana nih yang salahnya gitu, sedangkan sementara pendidikan udah dianggarin itu besar gitu. Oke, jadi Anda melihatnya lebih kepada tidak cuma pada saat perumusan dan penetapan, tetapi lebih kepada output atau kinerjanya, capaiannya. Bagus ya. Tadi beberapa mahasiswa belum memberi kepada kinerja. Ya betul. Yang disampaikan tadi oleh siapa nama kamu? Halo? Taufik Umar, Pak. Ya, Taufik Umar. Ya, Taufik Umar ya, saya kira bagus ya. Ini Anda belum tahun baru suaranya udah serak. Bagaimana ngebandnya nanti nih? Udah habis. Baik, terima kasih Taufik Umar. Ya. Alfia Ayu. Ya, Alfia Ayu udah bicara belum? Belum, Pak. Ya, silakan Alfi. Ayu atau Alfia nih panggilannya? Alfia aja, Pak. Oke, Alfia. Ya, silakan Alfia. Kalau menurut saya masyarakat perlu mengontrol APBD itu selain untuk mengatasi sama transparansi itu lebih buat
biar pembangunan di daerahnya tuh biar lebih efektif, Pak. Karena kan pembangunan di daerah itu kan di masyarakat ya. Jadi semakin mandiri masyarakat, semakin mensukseskan otonomi. Selain itu juga dengan adanya transparansi APBD juga kan masyarakat jadi tahu tuh harus informasinya apa aja. Selain itu juga kan kalau di dalam pembangunan kan suka ada kebijakan yang nggak sesuai ya. Jadi biar masyarakat tuh nggak memberikan perlindungan kepada masyarakat lain. Jadi yang tertindas tuh apa? Jadi nggak tinggal diem aja gitu, Pak. Oke, iya. Jadi each other ya, each other dari society itu bisa saling mengontrol. Ketika ini belum tercapai pada kelompok massa tertentu, masyarakat yang mau tahu. Jadi ya mengingatkan betul saya kira. Nah ini nih kepedulian nih Halida sama Kailani sama siapa itu si satu lagi Riskonal itu kan Anda bermain lagi ikut terlibat dalam pejuang Kemensos ya. Anda tahu di lapangan seperti apa ini. Jadi kepekaan sosial dari masyarakat harus tumbuh. Dengan melalui mengontrol dia akan menjadi tahu apakah yang sudah dilakukan pada program tertentu itu sudah tercapai belum. Jika belum, kenapa? Bagaimana dengan tempat lain yang lain? Ya. Jadi bisa control each other ya. Bagus saya kira ya. Jadi poinnya itu bisa menjadi masukan gitu kan. Jangan melulu fokusnya di situ-situ mulu gitu kan programnya. Padahal di tempat lain tidak gitu kan seperti itu. Kan, nah ini nanti hubungannya dengan pemerataan ya, pemerataan pembangunan dan lain-lain dan keadilan. Baik, terima kasih Alvia, bagus. Ternyata banyak juga nih mahasiswi yang cukup cerdas di sini ya. Saya yakin nanti 10 tahun kemudian ini banyak kader-kader di kota Kabupaten Bekasi yang luar biasa ya. Jadi nanti saya nonton TV, nonton YouTube itu udah banyak alumnus ilmu pemerintahan Unisba yang sudah berkarir di mana-mana ya. Jadi saya tinggal nonton aja. Amin. Seperti itu ya. Amin. Nah, oke. Nah, baik, Muhammad Yusuf Al-Fajar, gimana? Yusuf. Nah, si Yusuf biasa suka ada aktivitas lain nih sambil kuliahnya. Muhammad Yusuf Al-Fajar. Saya belum. Ya, nanti semua kebagian. Iya, Pak. Muhammad Yusuf Al-Fajar. Ya, silakan. Iya, Pak, saya sendiri, Pak. Ya, silakan. Masyarakat memantau jalannya APBD untuk kepentingan masyarakat juga, Pak. Gimana tuh? Gimana? Argumennya apa? Ya, memantau jalannya dana desa, Pak. Anda kelihatan nggak fokus ya. Silakan. Gimana argumentasinya? Yang paling penting bagi saya argumentasinya. Ya, untuk memantau jalannya dana desa, Pak. Jadi memerlukan masyarakat juga, peran masyarakat itu penting. Jalannya dana desa, jalannya seperti apa, mekanisme seperti apa. Oke. Padahal dana desa itu hanya salah satu saja. Dari sekian dana desa itu bukan di APBD letaknya, itu adanya di pusat ya. Kalau ADD itu dari pusat. Baik, terima kasih Muhammad Yusuf Al-Fajar. Ya. Selanjutnya Maulana Al-Farisi. Maulana? Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya peran masyarakat tuh karena masyarakat sendiri kan sebagai penyumbang dari penerima APBD, Pak, melalui pajak gitu, Pak. Jadi kayak masyarakat tuh sudah sepantasnya dilibatkan untuk proses penyusunannya, Pak. Nah, lalu juga kayak yang tadi teman-teman sudah jelaskan, biar adanya transparansi agar tidak terjadi penyelewengan, Pak, seperti kayak korupsi, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Marwan. Sama-sama, Pak. Marwan Malik. Marwan Malik ada nggak? Marwan Malik Maulana. Iya, Pak. Ya. Silakan. Masyarakat mengetahui permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing. Terus gimana? Hubungannya dengan kontrol APBD? Anda tidur ya, Marwan? Marwan? Ya. Baik, yang lain silakan. Tadi siapa yang mau bicara? Saya belum menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini?
Cinta. Oh, Cinta. Cinta mau Cinta Muslimah. Cinta Muslimawati ya, Pak. Ya. Silakan. Seperti yang teman-teman bilang kan, karena pada dasarnya anggaran itu dibuat dan direncanakan untuk dialokasikan pada masyarakat dan pembangunan daerah ya, Pak. Artinya bahwa masyarakat ikut mengontrol sebagai pengawas APBD yang bertujuan untuk mengetahui apakah APBD itu sudah sesuai sasaran atau malah melenceng. Itu. Ya, agar sesuai dengan fokus yang sudah ditetapkan target. Tadi hubungannya banyak sih, ada beberapa tadi efektivitas, siapa tadi yang mengatakan bagus ya, seperti itu. Ya betul, fokus. Terima kasih, Cinta. Rahmat siapa nih? Hamdani. Rahmat Hamdani. Baik, saudara-saudara mahasiswa, saya kira cukup ya argumentasi Anda semuanya. Nah, itu saya kira saya sepakat hampir semuanya dari yang Anda berargumen itu semuanya bagus ya, tolong nanti Anda biasakan ya. Jadi kalau dalam berargumen itu keluarkan apa yang menjadi konten diskusi kita gitu kan. Repeat ulang kembali kalau ada fakta dan data, naik ke teori kalau ada, bawa ke analisis, kemudian Anda conclusion-kan. Jadi kalau dibaurkan itu semuanya bagus tuh. Tapi kalau secara struktural tadi banyak sih. Ya, mohon maaf saya akan apresiat misalnya yang disampaikan oleh Halida, yang disampaikan oleh Kailani, yang disampaikan tadi oleh Cinta, terus tadi siapa Nurul, Anissa, itu bagus semua ya. Regita gitu ya. Biasakan seperti itu. Tinggal Anda penambahan dan biasanya juga dalam verbal bagus harus dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Kemampuan menulis itu yang paling penting ya, berargumen. Nah, kenapa demikian? Karena Anda kan nanti kalau di dalam bagaimana Anda berkarya dalam melakukan pemerintahan kan tidak cuma verbal saja, tapi verbal itu harus dituangkan. Nah, menuangkan itu agak susah dan perlu pelatihan pembiasaan. Ya. Baik, saudara-saudara semuanya, terima kasih Anda sudah berkontribusi dalam diskusi kita. Saya lanjutkan ke dalam materi yang saya sampaikan ya pada sesi ini. Nah. Baik, saya bawa dulu Anda ke ranah teoritik ya, rakyat dan APBD kan gitu. APBD ini tadi merupakan kebijakan politik. Saya pernah sekali di awal-awal mengatakan bahwa yang namanya garis-garis politik daerah itu terdiri dari peraturan daerah dan APBD. Dan APBD itu sendiri adalah merupakan garis politik. Nah, jadi kalau demikian maka APBD ini merupakan kebijakan politik daerah yang dibuat untuk dilaksanakan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Nah, berbicara pembangunan daerah ini kan banyak sekali. Ketika kita berbicara mengenai urusan-urusan pemerintahan. Tadi yang ada mensitir mengenai kata transportasi, ada yang ngomongin tadi siapa dari mengenai pendidikan, ada yang ngomongin kesejahteraan, itu semua urusan pemerintahan gitu. Dan semua urusan pemerintahan itu harus menjadi bagian dari yang dituangkan di dalam APBD. Nah, cuman tadi ada yang berpendapat siapa? Ingat, apa punya masalah di masyarakat, apa yang menjadi fokus ya. Kalau tadi Halida mengatakan bahwa pemerintah sudah fokus nih kepada program-program tertentu, pembangunan infrastruktur kah, pendidikan atau lain-lain. Tapi ketika dihadapkan pada kondisi yang tiba-tiba gitu ada musibah COVID-19, apa yang harus dilakukan? Nah, di situ ada emergency governance. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi emergency itu? Dan itu kan harus ada sigap gitu kan seperti itu. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan, masyarakat harus paham atas itu bahwa kita kan kondisi yang luar biasa nih. Mohon maaf nih pada program tertentu kita pending dulu nih, kita ini dan seterusnya gitu. Dan itu harus ada pembelajaran bagi masyarakat. Jadi kenapa tadi saya katakan sejak minggu lalu saya menyampaikan pada Anda perlu ada partisipasi masyarakat. Kenapa pada hari ini saya mengatakan perlu ada kontrol masyarakat. Nah, artinya ada masyarakat sejak awal harus dilibatkan dalam proses itu. Tadi ada yang saya sepakat tuh, Pak, bukan cuma dalam penganggaran, bukan cuma pada penyusunan program, tapi juga dalam melaksanakan program-program itu harus dikontrol juga agar tidak terjadi penyelewengan, agar tidak melenceng sasarannya. Fokusnya harus jelas, nah, gitu. Sehingga efektivitas yang diharapkan itu tercapai. Bagus tadi yang Anda sampaikan ya. Begitu ya. Jadi APBD ini merupakan garis politik yang berhubungan dengan siapa? Dengan rakyat. Tadi semua fokus pada rakyat ya. Karena rakyat yang terlibat ya di dalamnya ya. Ya, garis politik yang berhubungan dengan rakyat karena menyangkut hidup rakyat. Kita sepakat tadi semua kan?
Kan kenapa masyarakat mesti dilibatkan, mesti tahu, karena ini hubungan dengan masyarakat luas, kebutuhan masyarakat, problematika masyarakat, sumber daya dari masyarakat kan. Karena Anda mengatakan tadi APBD itu salah satu dari PAD. PAD itu berasal dari pajak masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu kan begitu ya. Nah, oleh karenanya di sini kan rakyat bertanggung jawab untuk berperan serta berpartisipasi dalam mengontrol perumusan serta pelaksanaan tuh. Di situ nampak pelaksanaan APBD. Jadi bukan cuma pada saat perumusan saja, tapi juga pada pelaksanaannya. Ya terkadang kalau Anda melihat misalnya di dalam pelaksanaan lapangan kan sering kan ada apa namanya yang ya corruption itu kan, yang semennya dikurangi lah, yang aspalnya menjadi hilang lah gitu ya, yang gorong-gorongnya baru dilantik besok udah rusak, seperti itu kan harus dikontrol juga oleh masyarakat. Jadi dalam mengontrol APBD tidak cuma pada saat perencanaan dan perumusan, tapi juga bagaimana pelaksanaan APBD. Ya, jadi connecting ya dengan diskusi kita tadi ya, saudara-saudara. Baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh Anda sampaikan ya. Dan mohon maaf juga saya nanti tidak akan share materi ini. Sengaja sebelum, kecuali nanti menjelang ujian saya akan share ya. Jadi sengaja saya tidak share dulu biar Anda mendengarkan, biar Anda menyimak dan Anda nanti membuat narasi dalam apa namanya resume Anda ya, seperti itu. Baik. Kita lihat nih bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Kalau proses penganggaran kan berarti pengusulan. Tadi ada yang siapa ya? Saya lupa ya. Tadi dari mulai musrembang desa sampai musrembangda, kalau dimasuk ke Banggar, ya, itu kan ada proses penganggaran. Nah, masyarakat untuk menjadi tahu ini bagaimana caranya? Pertama ketahui dulu jadwal proses penganggarannya. Kapan saja tahapan-tahapan itu kan ada schedule-nya sebetulnya. Ya. Jadi masyarakat harus tahu proses penganggaran itu dilakukan. Kemudian ia harus ikut setiap proses tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang kan bisa dikontrol ya melalui apa namanya website ya, melalui apa namanya medsos-medsos ya. Lihat progres-progres itu. Kalau saya sih asik gitu menyaksikan proses yang terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung itu sangat transparan kalau Anda mengikuti gitu di beberapa SKPD di Kota Bandung itu daily-nya dia langsung diinformasikan kepada publik gitu kan, bentuk aktivitas kegiatan program, sehingga masyarakat percaya gitu kan, masyarakat tahu oh di RW ini sedang dibangun apa, di apa namanya kelurahan ini sedang ada perbaikan saluran air, di sini taman, di sini perbaikan rumah sakit, itu nampak gitu kan seperti itu. Nah itu harus ada upaya-upaya kepada masyarakat ya. Jadi jangan menunggu masyarakat untuk mencari tahu, tapi juga pemerintah harus menginformasikan kepada masyarakat. Ya. Nah itu juga perkembangan di dalam media massa gitu kan. Jadi kalau Anda peduli terhadap Kabupaten Bekasi, Anda orang Kerawang, Anda orang Bogor gitu kan, Anda harus peduli terhadap media massa. Nah, media massa online agar itu bisa Anda menjadi tahu bagaimana perkembangan yang terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Anda? Dapatkan data-data terkini seputar pembahasan yang sedang berlangsung. Ya, kalau Anda melihat di informasi, oh ada penyelewengan anggaran, ya, Anda harus cari tahu tuh. Apa saja yang menjadi dicelewengkan, berapa jumlahnya, dari sumber mana saja, dan seterusnya gitu. Sehingga kita bisa apa namanya mengontrol itu. Paling tidak kita bisa mengkritisi. Saya kemarin melihat di beberapa media gitu ada mahasiswa ilmu pemerintahan gitu, angkatan lama mungkin ya, yang belajar dengan Ibu apa namanya Ibu Dian itu, Susi Dian itu kan, dia memberikan apa namanya semacam apa namanya tulisan di dalam opini publik itu di media massa online, sangat bagus. Nah, mahasiswa bisa melakukan itu. Jadi kalau Anda merasa ada sesuatu yang mengundang Anda untuk bicara, Anda bicara. Orang bilang harus speak up. Tadi malam ya saya melihat ada anak, bukan anak sih, dewasa ya, difabel gitu kan, dia ingin masuk ke wilayah apa namanya GBK gitu untuk nonton, untuk ikut fasilitas olahraga. Ada semacam argumentasi dengan pemberi layanan. Dia bilang, saya juga warga negara Indonesia. Saya difabel. Dan saya punya hak untuk dilayani, karena saya juga bayar pajak, kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda melihat di trotoar, gitu kan, di transportasi publik, gitu, kalau orang-orang difabel tidak bisa menikmati fasilitas itu, mereka bisa menggugat pemerintah. Gitu. Nah, itu harusnya ada peduli terhadap kebutuhan masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan? Nah, di sini yang mesti dilakukan lebih lanjut adalah berikan masukan kepada para pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Apa ya?
melalui audiensi bisa, public hearing bisa, seperti itu. Atau juga Anda bisa menyebarkan masukan-masukan melalui pers. Tadi yang saya tadi katakan, kita bisa masuk ke medsos, kita bisa memberikan opini publik di dalam berbagai media massa, dan orang membacanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa yang mesti dilakukan? Pantau terus tuh, sejauh mana masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat tadi, oleh rakyat tadi, diakomodasi oleh pemerintah, diakomodir oleh anggota dewan. Gitu ya. Lebih lanjut, lakukan pengawasan terhadap proyek-proyek. Tadi kan ada diskusi dari Anda. Pak, dikontrol di masyarakatnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana yang sudah berjalan agar tidak terjadi korupsi, penyelewengan, dan lain-lain. Ya. Bagaimana kalau terjadi penyelewengan? Nah, laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bisa ke PPK, BPKP, KPK, NGO yang concern terhadap masalah-masalah keuangan publik, gitu kan, atau kepada kepolisian, atau setidaknya ya tadi disampaikan dalam berbagai hearing-hearing tadi dengan bukti-bukti yang tertulis, ya seperti itu. Nah, itu bagaimana masyarakat berpartisipasi di dalam proses penganggaran. Sampai sini ada yang mau disampaikan atau berpendapat? Baik, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Izin menanggapi, Pak. Oh, silakan Walida. Yang dimaksud sama sebarkan masukan ke pers itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Gini. Kenapa harus? Kenapa? Halo? Iya, Walida? gimana, Pak? Ya. Pertanyaan Anda kenapa harus disebarkan ke pers gitu ya maksudnya? Benar, Pak. Gini, kan jika saluran-saluran tadi partisipasi tersendat, ya, Anda sudah hearing, Anda sudah menyampaikan surat, Anda sudah melakukan audiensi dan lain-lain, tapi tidak ada ujungnya, tidak ada argumentasi yang bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat sudah mulai jengah dengan kondisi seperti itu. Maka lebih lanjut adalah ya melalui pers. Nah, kalau di dalam teori politik itu dikatakan pers itu bagian dari pressure group, penekan gitu kan. Karena dengan pers itu pers akan mempublikasikan lebih luas kan. Tapi bukan pers abal-abal. Tapi bukan yang mengusulkan aja hubungan asal, tapi dilengkapi tadi dengan data-data dan fakta-fakta. Gitu. Tadi saya lihat di di salah satu di IG saya membaca gitu ada yang lagi viral itu di daerah Kerawang atau di mana gitu kan. Ada jembatan perahu. Jembatan perahu itu kan miliknya Haji Endang katanya gitu. Berarti kan masyarakat. Padahal kan dipergunakan untuk fasilitas umum gitu kan seperti itu. Nah, masyarakat bayar tuh kalau naik lintas ke situ melewati jembatan itu 2.000 perak gitu kan. Nah, ketika itu sudah menjadi kebutuhan publik kan harusnya juga menjadi bagian pemerintah untuk mengurusinya seperti itu. Ya, kalau udah mengurusi pemerintah berarti concern pemerintah dan masuk ke dalam anggaran dan diprogramkan. Nah, maksud saya mengatakan kenapa menjadi penting pelibatan pers kalau memang keran-keran tadi sudah terhenti, Khalida. Seperti itu. Tapi jangan menggunakan pers kalau kita tidak punya fakta, data, dan informasi yang akurat. Begitu. Karena kadang-kadang pers suka dipelintir ya, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Yang lain, silakan. Nah, saya akan masuk ke dalam diskusi mengenai cara membaca dan menganalisis APBD. Ya memang kan kalau ini kan yang namanya APBD itu tebal sekali ya. Tebal sekali. Tapi kalau kita concern masalah pendidikan ya bidang pendidikan aja kita lihat. Nah, tadi yang ngomongin mengenai Pak bagaimana masalah Kota Bekasi kan pendidikan luar biasa misalnya. Tapi kan sudah dianggarkan besar, tapi belum berhasil. Kenapa ya? Nah, ketika Anda menanyakan kenapa iyahnya itu kita harus lihat tuh ke item-item program tadi. Ya. Memang agak susah untuk mendapat informasi terkait dengan penganggaran ini. Tapi ya kalau kita concern ya kita harus cari tahu. Gitu ya. Jadi di sini cara membaca dan menganalisis APBD ini perlu diperhatikan antara arah dan kecenderungan kebijakan penerimaan dan belanja. Gitu kan? Tadi kan kita sepakat tuh bahwa PAD bersumber salah satunya dari pajak daerah. Pajak daerah pasti dari masyarakat. Nah, gitu kan. Jadi berapa perputaran pendapatan didapat, berapa belanja dikeluarkan. Nah, belanja dikeluarkan fokusnya yang mana nih? Nah, biasa kan begini. Kalau misalnya di dalam pemerintahan daerah itu terjadi sejumlah masalah-masalah di masyarakat dan sekian masalah itu adalah fokusnya misal bidang pendidikan. Nah, berarti kan harus ada prioritas untuk bidang pendidikan.
Seperti itu. Nah, untuk yakin bahwa prioritas itu ada atau tidak, dilihat tuh persentase berapa jumlah anggaran untuk bidang pendidikan. Seperti itu. Ya. Jadi selanjutnya apa? Perlu diperhatikan dan perlu dianalisis mengenai konsistensinya. Konsistensi apa? Kebijakan anggarannya. Ya, jadi harus konsisten. Kalau misal visinya ini gitu, kebijakan strategi ini, programnya apa, gitu kan, seperti itu kan. Jangan muncul divisi bahwa peduli terhadap pendidikan, tapi program-programnya tidak ada, gitu kan. Atau justru yang tidak fokus terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, gitu kan. Ya, jadi harus clear juga. Ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip bagaimana menyusun dan mengelola anggaran-anggaran daerah. Nah, berikutnya apa yang bisa dilakukan? Perhatikan dan analisis mengenai strategi pembiayaannya. Jadi mengenai strategi pembiayaan seperti apa, gitu kan? Apakah misalnya kalau program itu dilakukan semakin minimalis terhadap tindakan korupsi atau tidak, gitu kan? Nah, kalau misalnya semakin minimalis bagus. Ya. Makanya kenapa misalnya pemerintah sekarang kan kalau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat langsung aja kan transfer ke rekening, gitu kan. Jadi masyarakat tidak lagi antri dalam bentuk manual ambil uang, misalnya kalau misalnya ada BLT atau apa. Itu tuh jadi ada mengurangi tingkat korupsi. Ya. Atau misalnya ketika ada sumbangan apa-apa langsung berhubungan dengan pedagangnya. Jadi masyarakat langsung ke pedagangnya agar tidak ada jeda transfer yang tidak sesuai, gitu, seperti itu. Jadi upaya-upaya menghindari atau mengurangi tingkat korupsi itu dilakukan sebetulnya, ya. Begitu ya. Jadi perhatikan dan analisis mengenai strategi pembiayaan dan peningkatan penerimaan daerah yang berdasarkan pada tadi hasil-hasil kajian. Ya, ini juga harus dilihat juga bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi, posisi-posisi yang terjadi, kekuatan masukan yang ada pada setiap daerah. Karena kan potensi setiap daerah berbeda-beda. Ketika dikatakan bahwa Kota Bekasi sebagai kota jasa dan industri misalnya kan. Nah, jasa-jasa apa, industri apa, gitu kan, seperti itu. Itu harus menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Atau katakanlah Kota Bekasi sebagai periferinya metropolitan, berarti kan Bekasi juga kota metropolitan. Nah, fasilitas umum seperti apa yang mencirikan sebagai metropolitan yang care terhadap masyarakat miskin, care terhadap kaum difabel, care terhadap gender misalnya, itu harus diperhatikan. Ya, kadang-kadang kan hal-hal seperti itu kan tidak menjadi bagian yang fokus, gitu. Fokus ada sih, tapi dalam hal verbal. Oh, ditulis juga pada dalam program, oke, di program, tapi di pelaksanaannya. Jadi memang yang namanya mengontrol APBD itu dari mulai ide, gitu kan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, sampai kepada apa? Evaluasi hasil. Kenapa evaluasi hasil? Misalnya begini, kalau program infrastruktur ya, pembangunan katakanlah tadi yang Halida katakan fasilitas kesehatan, tadi yang dibilang siapa? Pendidikan. Lihat-lihat aja dalam 1 atau 2 bulan setelah diresmikan masih bisa dipakai enggak? 1 tahun dipakai enggak? Nah, harusnya uji kelayakan bangunan itu berapa tahun sih baru boleh diperbaiki kembali kan, gitu, seperti itu. Kalau sesuai dengan itu kan bagus. Kalau baru 2 bulan setelah gunting pita rusak, itu masalah, gitu kan. Jangan-jangan semennya dicampur dengan apa? Jangan-jangan besinya yang harusnya ketebalannya tinggi, medelinnya dikurangi, seperti itu kan. Nah, ini kadang-kadang memang menjadi agak runyam itu pada implementasinya, pada saat pelaksanaan programnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga perlu keterlibatan masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat di wilayah di mana sedang dilakukan pembangunan itu harus berperan serta dalam pembangunan itu, mengontrol itu, ya, seperti itu. Karena kalau tidak ya yang dikenainya nanti masyarakat, ya, dampaknya bagi masyarakat, seperti itu. Jadi, nah, kalau di level mahasiswa bagaimana Pak agar kita bisa memiliki kapasitas dalam membaca dan menganalisis APBD? Ya tadi, coba melingkan antara visi misi program sampai fenomena yang di masyarakat itu ada enggak, gitu kan. Itu aja dulu, baru lari ke programnya. Berapa persen di anggaran atas itu, gitu. Seperti itu. Kalau dari total anggaran seluruhnya berapa persen kan, gitu, seperti itu. Nah, demikian. Ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Itu kan tadi Regita. Pernah ya di kuliahnya Pak Andi Supati. Beliau juga ngasih contoh kalau misal zaman dulu tuh pembangunan jalan tuh ada kategorinya, gitu Pak. Untuk jalan, jadi kategori A aspalnya
Ya. Nah, cuman yang terjadi sekarang tuh kadang untuk jalan arteri pun kualitas asfal tuh malah kayak gitu ya, jalan desa gitu kan. Karena mereka tuh baru 1 bulan 2 bulan kan udah dia lewatin asfal tuh bolong-bolong gitu kan. Ya. Saya juga mungkin masyarakat tuh bukannya nggak mau mengawasi ya, cuma dia tuh bingung gitu. Karena kan mungkin contohnya yang pembangunan jalan di Rawalumbu itu Pak, kan itu kan jalan besar ya. Pas saya kan emang kalau pulang lewat situ, emang nggak ada orang tuh nggak ada mengawasi dalam artian dia ikut nungguin atau mungkin dia nanya ke pekerjaannya segala macam gitu kan. Jadi lebih ke orang tuh bingung gitu. Ini saya mengawasi tuh maksudnya dalam hal apa ya? Apakah mungkin kita jawab atau mungkin bisa ke Menteri PUPR segala macam gitu. Ya. Kan kalau kayak kita nih masyarakat biasa nih datang ke suatu pekerjaan konstruksi gitu. Nah, begitu kan otomatis mereka juga nggak mau ngasih info gitu. Nggak kan macam-macam gitu. Ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Gita, di dalam katakanlah kategorisasi jalan ya, di jalan. Jalan itu memang ada klasifikasinya. Ada jalan milik negara nasional, itu ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, ada jalan desa. Kategorisasi itu juga akan berimpact kepada penganggarannya beda-beda. Kalau misalnya Anda katakanlah Anda mau pergi ke Kerawang lewat jalan yang Cibitung itu yang arteri yang biasa, itu jalan negara itu. Tanggung jawab siapa? Kementerian PU sana. Anggaran didasarkan rusak bukan tanggung jawab provinsi, negara. Nah, tapi kalau misalnya lintas kabupaten kota antara misalnya kayak jalan mana nih, Bekasi nih menuju ke Bogor, Jonggol gitu kan. Itu namanya jalan provinsi. Yang bertanggung jawab siapa? Provinsi Jawa Barat. Anggarannya APBD provinsi. Gitu. Tapi ada lagi jalan yang menghubungkan antara Tambun ke Cibitung, Cibitung kemana ke arah Cikarang ke arah Setu dan seterusnya. Itu namanya jalan kabupaten. Nah, jalan kabupaten itu anggaran dari APBD Kabupaten Bekasi. Gitu. Ada lagi nih jalan yang melintasi desa dengan desa, desa A ke desa B, desa B ke desa C, sampai ke perbatasan itu jalan desa. Jalan desa di mana di anggaran di ADD, anggaran dana desa, seperti itu. Ya, jadi ada kategorisasinya. Nah, pertanyaan Regita adalah bagaimana kita akan menyampaikan argumentasi atau pendapat kita atau usulan kita terkait dengan masalah itu. Makanya tadi saya katakan kita harus mengenal dulu nih. Biasanya Regita di dalam proyek-proyek itu ada suka ditempel tuh. Ditempel, ada plang. Proyek pembangunan jalan desa. Luas sekian meter, lokasi RW berapa, sumber anggaran mana gitu. Pelaksana PT apa, CP apa kan gitu. Ya. Nah, kalau yang seperti itu kemana Anda mengontrol? Kalau dalam masa pembangunan ya ke pihak tertentu ikut bicara. Tapi bahwa kita akan mendapatkan konflik tentang akan mungkin. Nah, tapi paling tidak adalah kepada pihak tertentu, katakanlah kalau anggaran dana desa berarti kepada bagian kasih pembangunan tuh ada di desa, tanya, Pak, kenapa ya pembangunan di RW saya kok seperti ini gitu kan? Harusnya nggak begini misalnya itu. Oh, nanti deh gini nih. Memang dalam konteks sekarang di Indonesia itu kadang-kadang cuma lip service ya. Hanya beberapa daerah saja yang memang concern. Kalau Kota Bandung sudah mulai peduli tuh. Jadi dari mulai jaring RT, RW, kelurahan itu sudah sudah sangat langsung kurang dari 20 menit langsung diselesaikan gitu kan, seperti itu. Nah, ini memang perlu kepedulian. Jadi jejaring pemerintahan dari mulai pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, RW, RT, kelompok massa itu harus kuat. Nah, makanya kan sebetulnya kan sekarang walaupun sedikit ya RT dan RW ada honor daerah diberikan kepada mereka. Tujuannya bukan untuk bekerja sih, tapi agar setidaknya di lingkungan mereka itu hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat itu bisa terdeteksi sejak dini gitu, seperti itu. Jadi wajar kalau kata Regita tadi bingung nih masyarakat kemana nih menyampaikannya. Ya, harus tahu kategorisasinya. Misalnya kalau Anda ada pembangunan, katakanlah pembangunan ruang kelas belajar di SD mana. Nah, kalau SD kan kamu makanya orang pemerintahan itu harus tahu urusan pendidikan dasar itu mana? Dasar itu SMP, SD itu dasar tuh. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya kabupaten kota. Jadi ke dinas pendidikan. Tapi kalau bangunnya ke PUPR kabupaten kota, gitu kan. Tapi kalau udah
Bagaimana nih lab di SMA 1 atau lab di SMA 5 itu bermasalah gini-gini. Nah, lihat dulu, ini kewenangan siapa urusan pendidikan menengah? Oh, provinsi. Jadi komplainnya ke provinsi seperti itu. Jadi, nah memang apalagi untuk Anda lah masih graduate ya, belum ada. Tapi ya Anda harus paham bahwa ada pembedaan-pembedaan itu. Nah, pembedaan-pembedaan itu mengkategorisasikan dari mana sumber anggarannya. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas itu juga nampak di situ. Begitu, Regita. Nah, cuman kalau Anda atau masyarakat ini mengontrol atau memerlukan masukan, ya jangan sendirian. Anda harus membuat tertulis dengan diketahui oleh ketua RW-nya, Anda membuat surat resminya, di sana ada aspek keberatan dari masyarakat, menandatanganinya, sampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Gitu. Atau kalau misalnya lebih soft lagi, ya diajak ngobrol. Pak, nanti setelah ini boleh nggak kita ngobrol sebentar deh? Ada apa ya kita diskusi deh dengan masalah ini, diajak ngobrol dulu gitu, seperti itu. Nah, kalau government yang baik itu ketika ada keluhan dari masyarakat, masukan dari masyarakat, dia langsung peduli, langsung diatasi gitu. Beda hal yang tidak peduli, kalau tidak peduli ya biarin aja gitu, mau bolong ke mau apa ke gitu, seperti itu. Nah, kalau di Jawa Barat kan ada Jawa Barat apa tuh? Jawa Barat apa itu yang Ridwan Kamil itu peduli itu, rescue-nya ada itu. Di tiap-tiap kabupaten kota ada orang-orang yang kelompoknya yang bertanggung jawab atas itu untuk mencapai Jawa Barat juara gitu kan. Nah, Kota Bekasi juga harusnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli itu. Yang agak sedikit, bukan agak sedikit, yang sudah nampak sih sebetulnya dalam kontrol atas ini, masalah-masalah kesejahteraan, kemiskinan, itu sudah nampak sekarang. Karena pas-pas berjalan. Tapi dalam kaitan infrastruktur belum kayaknya. Nah, kalau Anda perhatikan di daerah kabupaten di Kulon Progro ya, di Klaten di Jawa Tengah gitu, di DIY itu kan, bahkan mereka ada kontrol jam ini jam belajar gitu. Jadi dari jam 18.30 sampai jam 21 itu saat belajar. Kalau saat belajar itu bukan tanggung jawab anak-anak guru belajar, tidak, tapi orang tua juga harus tidak menyalakan TV, gadget dijauhkan, gitu kan, tidak ada wiri-wiri keramaian, sehingga apa berhasil di situ. Jadi tingkat jumlah sarjananya aja di desa di situ luar biasa, gitu kan. Bahkan ada kepedulian beasiswa. Jadi kalau begitu ternyata anggaran itu tidak cuma harus oleh APBD saja, tapi masyarakat peduli juga, swadaya akhirnya. Nah, pemerintahan yang baik seperti apa? Yang mampu mewujudkan yang disebut dengan civilized. Civilized itu adalah bagaimana masyarakat betul-betul menarik atas masalah publik, merasa bertanggung jawab atas itu, gitu kan. Sehingga masyarakat pemerintah semakin berkurang, gitu. Seperti itu. Ya, jadi memang ada step-stepnya dan perlu kolaboratif dengan pihak lain, gitu kan, sehingga apa yang dikontrol oleh masyarakat itu betul-betul fokus terhadap yang menjadi perhatian masyarakat. Begitu Regita. Ya, ada yang lain yang mau berargumen? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut dulu sebentar ya. Cara membaca dan menganalisis tadi ya, APBD, saya lanjutkan. Perlu diperhatikan antara arah dan kecenderungan kebijakan penerimaan dan belanja. Pernah nggak sih Pak ada daerah yang berhutang atau minus? Banyak. Nah, yang baik yang bagaimana? Yang baik yang jumlah penerimaan lebih tinggi dibanding dengan belanja. Tapi penerimaan menjadi baik menjadi beban masyarakat dong, Pak. Ya, makanya cari sumber-sumber pendapatan yang tidak menjadi beban masyarakat. Makanya munculkan ide-ide bagaimana membuat badan usaha milik daerah, perusahaan daerah, ya seperti itu. Dibikinkanlah tempat-tempat wisata gitu kan, seperti itu. Ya. Kota Bandung, coba deh Anda saya lirik-lirik deh pemerintah Kota Bandung, ada beberapa pejabatnya. Hari ini kemarin ada peresmian salah satu namanya Cidurian. Cidurian itu adalah dulu itu kawasan daerah kumuh ya, karena ada aliran sungai gitu, sungai kumuh sekali. Tapi sekarang udah semakin rapi gitu kan. Di tembok-tembok batasannya itu dibangun-bangun orang untuk nongkrong, anak muda untuk bisa jogging, trekking ya, untuk selfie. Akhirnya apa yang muncul demikian berikutnya? Muncullah tempat-tempat kerumunan orang gitu. Ada souvenir, ada tempat belanja, orang datang ke sana. Apa yang terjadi? Dampaknya pendapatan meningkat. Gitu. Jadi harus ada pertukaran ini, harus sumber-sumber ini berputar di dalam masyarakat. Nah, untuk itu pemerintah harus menciptakan.
Seperti itu. Perlu diperhatikan dan dianalisis mengenai konsistensi kebijakan penganggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Perhatikan dan analisis juga mengenai strategi pembiayaannya dan penerimaan daerah. Ya. Baik, lanjutkan dulu ya. Ini langkah dalam membaca analisis APBD, menyiapkan nota keuangan. Jadi memang kalau Anda mau belajar lebih lanjut, ini harus memang Anda terjun ke DPRD, di situ Anda magang gitu, Anda bisa tahu gitu. Anda lihat bagaimana nota keuangan daerahnya, dokumen APBD-nya, gitu kan. Paling tiga tahun terakhir. Jadi kalau Anda ingin melihat seberapa besar tingkat keberhasilan, misal pemerintah Kota Bekasi, katakanlah sekarang Pak Pepen gitu, Pak Haji Pepen, gitu, Dr. Pepen gitu, Anda lihat tuh 3 tahun anggaran. Nah, kemudian lihat juga seperti rensranya, RT RW-nya, peraturan kebijakan daerah terkaitnya, dianalisis itu. Memang akan luas sekali, tapi kalau Anda fokus bidang pendidikan saja, fokus perumahan rakyat saja, fokus terhadap infrastruktur jalan saja, boleh, Anda bisa itu. Nah, sayang memang untuk menembus ini kan agak sulit, dan mahasiswa biasanya juga kalau nulis skripsi, kalau agak ribet-ribet amat tuh suka menghindari, sehingga ya skripsinya itu lagi gitu. Tapi kalau mau dibongkar bisa itu. Kemudian apa, lihat tuh, kita harus membuat persentase distribusi alokasi penerimaan menurut sumber penerimaan seperti apa. Jadi seperti apa sumber penerimaan yang didapat di pemerintahan daerah tersebut? Banyaknya dari mana nih? Dari pusat, dari PAD dari mana nih? Jadi bisa kita lihat mana kontributor utama dalam PAD. Kemudian pengeluaran sama. Lihat dalam bidang unit kerjanya, dinas mana yang banyak mengeluarkan. Kalau misalnya pemerintah Kota Bekasi fokus pada bidang pendidikan, artinya berarti dimungkinkan program-program berbasis pendidikan itu tinggi. Kalau begitu di unit dinas pendidikan akan tinggi gitu. Tapi lihat lagi nanti fokusnya pada apa itu. Nah, harus sampai di sana. Ya, kemudian membuat pemetaan sederhana berdasarkan item program atau proyek per sektor. Ya. Kemudian mengklasifikasikan berdasarkan pihak yang diuntungkan. Jadi siapa kira-kira yang diuntungkan dari program itu? Nah, harusnya tadi kan seperti yang Anda bilang dalam diskusi tadi kan, harus nampak itu, harus nampak di situ bahwa memang peruntukannya lebih banyak pada rakyat, ya seperti itu. Kemudian pengelompokan instansi mana, dinas mana atau lembaga mana yang menggunakan anggarannya besar, dan kita juga harus menelaah tuh objek sasarannya, program-programnya, sehingga jelas kan seperti itu ya. Ya. Kemudian menelaah juga signifikansi hubungan antara induk atau sektor atau subsektor dari program tadi. Misalnya bidang pendidikan. Pendidikan itu ada bidang Dikdasmin. Dikdas itu apa? SD, apa seperti SMP, seperti apa. Lebih banyak kemananya nih? Kalau lebih banyak ke infrastrukturnya, bisa bangunannya, tapi rendah terhadap siswa atau guru-gurunya, berarti belum fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia sektor pendidikan. Ya, seperti itu. Membuat catatan kritis. Jadi ada catatan-catatan kritis ya berdasarkan 3 pendekatan. Katakanlah dilihat aspek-aspeknya seperti apa. Ya. Jadi ada argumentasinya. Ya. Dari sisi ekonomi seperti apa, dari sisi normatifnya seperti apa. Ya. Argumentasi atas analisis kita terhadap temuan-temuan kita harus apa namanya nampak. Tadi si Halida mengatakan misalnya tidak cukup dengan transparansi saja, tapi ada 2 faktor lainnya. Nah, harus sampai seperti itu. Tidak cukup pada prioritas ini saja, tapi perlu perhatikan aspek yang lain. Nah, itu kan temuan-temuan kita. Sehingga kemungkinan kita dapat mengusulkan tuh bagaimana arah kebijakan sebagai rekomendasi untuk eksekutif dan legislatif serta menentukan tindak lanjut dari temuan-temuan kita. Seperti itu. Memang untuk bisa menghasilkan catatan-catatan penting seperti ini kan tidak cuman tadi saya katakan kepada Regita, tidak bisa sendiri, tidak bisa. Kalau perlu ya NGO itu kan yang bergabung terhadap kajian, membuatkan laporan, kemudian ada dipresentasikan gitu kan. Nah, seperti itu. Karena kadang-kadang memang pemerintah itu baru dia bergerak kalau sudah ada pressure gitu kan. Padahal kan tidak harus seperti itu. Jangan nunggu ada pressure dulu. Tapi ketika ada sesuatu masalah di masyarakat harus langsung lakukan, perbaiki dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mempengaruhi APBD ini? Kalau kita punya kepentingan terhadap kelompok masyarakat kita, lingkungan kita gitu.
atau concern kita tentang bidang tertentu, maka cara membangun APBD seperti ini. Pertama bisa dilakukan dengan model advokasi. Nah, advokasi itu bisa dilakukan advokasi provokatif misalnya. Di sini seorang pekerja advokasi atau mahasiswa lah, kata kalau mau masyarakat katakanlah, dia akan secara proaktif bertindak untuk mempengaruhi suatu kebijakan sebelum kebijakan ditetapkan, sebelum menjadi undang-undang, sebelum menjadi perda. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi perda, sudah menjadi program, sudah menjadi kebijakan, kita sudah nggak bisa, kecuali nanti kita dalam mengontrol pelaksanaannya saja. Nah, makanya kan untuk kebijakan nanti di tahun 2022 harusnya kita sudah dari sekarang nih diancang-ancang untuk tahu gitu kan, seperti itu. Nah, dalam strategi ini ya, biasanya seorang advokat tadi, kelompok masyarakat tadi akan melakukan lobby-lobby, diskusi, hearing, dengar pendapat, kampanye, ya. Karena tujuan memprovokasi, tujuan adalah mempressure, mendorong agar apa yang di kebijakan pemerintah itu harus concern terhadap apa yang diusulkan oleh dia, ya. Yang diberikan masukan oleh mereka seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi perlu ada yang disebut dengan advokasi proaktif. Ada juga advokasi reaktif. Nah, ini kalau ini sudah terjadi. Kalau tadi yang Regita tadi katakan, Pak, jalan baru dibuat udah rusak misalnya kan gitu. Jembatan baru di ini aja sudah hancur misalnya. Itu kan berarti sudah dilakukan tuh. Nah, kalau begitu si advokat tadi, si masyarakat tadi itu akan berusaha dia mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut ya kalau memang sudah ada akibatnya, impact-nya. Nah, biasanya ini mengevaluasi, melihat. Nah, dan kalau sudah bersifat reaktif ini biasa dalam bentuk demonstrasi, legal standing, class action ya, boykot dan revolusi, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya. Nah, ini makanya kan yang namanya pemerintah itu harus peka terhadap masalah-masalah pemerintahan. Jangan menjadi P kalau dia tidak peduli. Karena kontrak politik dia pada saat dia akan dipilih oleh rakyat itu, pilihlah saya, nanti saya akan membangun ABCD. Pilihlah saya, nanti saya akan membuat sejahtera. Pilihlah saya, nanti akan ada beasiswa dan seterusnya. Janji kecapnya manis-manis gitu kan. Nah, pada saat diminta, dia kelabakan tuh. Nah, ini. Jadi yang baik yang bagaimana? Jangan sampai memunculkan masyarakat melakukan tindakan-tindakan reaktif. Oleh karenanya pada saat masyarakat melakukan advokasi yang disebut provokatif dan usulan-usulan itu ya enggak masalah. Bahkan kalau perlu harus dibangun, dibikin kelompok-kelompok studi, pemerintah datang ke daerah pemilihan, pemerintah datang ke wilayah, nanyakan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Tapi bukan sekedar lip service, bukan hanya memenuhi janji politik saja, tapi bertujuan tadi yang si Halida katakan untuk kesejahteraan, untuk kesetaraan, untuk pemerataan, nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kembali ke dalam awal tadi saya kuliah, berarti kalau begitu kontrol masyarakat terhadap APBD tujuannya tadi untuk efektivitas dan efisiensi anggaran. Efektif itu apa? Kalau program-program yang diusulkan di dalam APBD itu tercapai. Efisiensi itu seperti apa? Kalau jumlah anggaran yang muncul di dalam mata anggaran itu memang sesuai, gitu kan, tidak defisit. Nah itu. Nah, dua hal ini terwujud kalau di dalam outcome-nya masyarakat semakin sejahtera, masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin peduli, masyarakat semakin meningkat tingkat derajat hidupnya. Itu. Kalau dalam 5 tahun tidak ada perkembangan ya berarti setiap APBD pada tahun-tahun itu ya tidak berimpact signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Baik, saudara-saudara mahasiswa, itu materi dari saya. Silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan atau mau diusulkan atau mau disampaikan. Oke, partisipan sampai hari ini ya sampai saat ini baru 24 ya dengan saya. Berarti ada sekitar 10 orang ya yang tidak kuliah. Silakan kalau Anda mau berpendapat atau berargumen. Jadi saya ingatkan kembali setelah Bapak saya mau nanya. Oh ya, silakan, Ahmad. Kan beberapa hari lalu saya melihat di media
di media gitu Pak. Bahwasanya beberapa provinsi itu menyimpan uangnya atau mengendapkan uangnya APBD di beberapa bank nasional. Itu yang saya tahu itu DKI Jakarta itu 12, berapa triliun gitu Pak. Nah, menurut Menteri Dalam Negeri itu Bapak Tito Karnavian, ngendapnya uang itu akan menyebabkan uang nggak bergerak gitu Pak ke masyarakat gitu. Jadi manfaatnya nggak kerasa gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Nah kayak gitu Pak. Iya, kalau ada yang disebut dengan begini, ada anggaran, ada dana, uang publik, uang negara, uang rakyat gitu. Ya. Mengendap yang dimaksud diendapkan atau memang beda ya? Diendap itu berarti ditabung, disimpan itu. Disimpan di deposito kan apa namanya ya, dengan fasilitas perbankan, nanti dia ada semacam apa namanya? Katakanlah bunga dan seterusnya, bunga berjalan seperti itu. Kan ada lebihnya seperti itu. Boleh enggak? Nah, masalah boleh enggak itu dilihat dari aturan perundang-undangan. Kalau memang misalnya dari makanya suka sering kejadian kan, ada misalnya dana dari BUMN atau apa ya, dipergunakan dulu untuk apa gitu kan, untuk proyek atau program atau apa gitu kan. Kalau di tingkat nasional harus pengetahuan DPR. Kalau di tempat daerah harus pengetahuan DPRD. Karena uang rakyat. Kalau terjadi apa-apa, jangan rakyat yang kena kan. Nah ini masalahnya. Jadi ada yang diendapkan. Nah, ada juga yang mengendap yang dimaksud. Ini pertanyaan tadi dari Rahmat. Dimungkinkan program itu karena satu dan lain hal belum terlaksana atau belum dilaksanakan, sehingga dananya tidak dipergunakan. Masuk lagi ke dalam kas daerah kalau di daerah, masuk lagi ke dalam kelas negara kalau di negara. Nah, yang tadi Rahmat katakan betul. Kalau uang negara itu diendapkan atau mengendap atau tidak dipergunakan, maka tidak bergulir tuh terhadap rakyat. Masyarakat tidak menerima manfaatnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Pak bisa itu terjadi? Nah, ini yang saya katakan. Ini perlu yang disebut dengan talent government ya. Pemerintah itu perlu ada talenta keahlian. Gimana sih kalau Anda pasti sering makan di warung, di kafe, di mana kan? Bosan dengan menu ini, bikin menu yang lain ya. Sehingga ya, konsumen enak gitu kan. Nah, sama masyarakat juga. Jangan dihadapkan gitu baik gitu kan. Apa yang bisa dilakukan sehingga menimbulkan double impact yang luar biasa secara ekonomi. Nah ini, jadi kalau ada mengendap uang itu dalam langkah itu ada sesuatu yang salah di pemerintahannya. Nah, itu menjadi evaluasi untuk kapan? Untuk periode berikutnya jangan sampai terjadi. Coba deh kalau Anda nanti jalan-jalan ke Bandung ya, bawa motor atau apa, sesekali lihatlah ke lingkungannya, tanyain lah. Di pusat kota juga banyak, ada air Cikapundung lah, air Cidurian lah, di Bukit Tangga 1000 segala macam. Itu kan punya masyarakat. Ya. Tapi dana dipergunakan ya untuk membangun itu, tapi impact dari pembangunan itu apa yang terjadi? Masyarakat akan berkunjung ke situ, membayar retribusi, masyarakat akan membayar oleh-oleh, yang menjual oleh-olehnya kena kelanjutannya, seperti itu. Akhirnya bergerak tuh dinamika ekonomi. Coba deh Anda kalau sering jalan-jalan misalnya ke Jawa Tengah atau kemana lah gitu. Sekarang banyak kan wisata-wisata alam desa gitu. Bahkan sekarang banyak lah di daerah Garut, Majalengka, Sumedang gitu. Rumah-rumah penduduk sekarang jadi homestay. Ya kan? Sehingga kan bergerak. Cuma kan seorang misalnya cuma diminta 10.000 bisa semalam gitu kan, atau kalau rame-rame 500.000 gitu kan, itu kan ada pendapatan kepada petani itu kan. Nah di sekeliling itu di kampung itu ada yang jualan sayuran, jualan oleh-oleh, jualan buah-buahan, beli mereka kan, bergulir itu, bergerak ekonomi. Nah maksud saya kalau ada dana-dana yang disimpan atau tersimpan belum dipergunakan, maka perlu ada kreativitas dari pemerintah untuk membuat program yang berimpact ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Gitu ya Rahmat. Jadi kalau terjadi seperti itu jangan diulangi lagi. Berikutnya apa? Ya prioritas tadi. Ya, saya kira ya tidak ada yang sempurna. Di setiap pemerintahan daerah di mana-mana pasti. Kalau ada jalan-jalan, saya kemarin agak kecewa juga pada saat melihat Jalan Sudirman gitu kan menuju ke rumah anak saya gitu kan.
dari Jamnika nanti ke Sudirman itu dulu tuh bukan dulu 2 tahun yang lalu dulu jalan kiri kanan jalan Sudirman itu indah gitu. Ada tempat duduk, ada batu-batu gede, ada apa namanya kura-kura sebagai penyangga potnya. Beberapa hancur gitu kan. Rusak gitu kan. Pertanyaan siapa yang merusak? Ya mungkin vandalisme. Siapa yang vandalisme? Ya panjang ceritanya. Tapi terlepas dari itu kan itu harus kembali lagi seperti biasa, indah, nyaman, sehingga tidak dalam bentuk rongsokan-rongsokan gitu. Nah, ini yang paling penting itu kadang-kadang coba Anda kalau jalan-jalan di Kota Bekasi apa ya di sebelah Pemda itu kalau melintasi dulu sore kalau sore itu ada lampu-lampu ya di sepanjang Kali Bekasi atau apa itu? Yang kecil itu kan di dekat Islami gitu ke arah sana kan. Indah gitu. Sekarang kan itunya pagar-pagarnya udah rusak udah rusak besi-besinya. Lampu-lampunya udah pada hilang gitu kan. Nah, maintenance ini perlu gitu kan. Tapi memang masyarakat juga perlu ada diberikan pendidikan, pembelajaran. Harus sama-sama merawat. Jadi menjadi percuma dibangun, rusak lagi, dibangun, rusak lagi. Tapi memang harus seperti itu. Nah, cuman dalam teori-teori pemerintah dikatakan perlu ada civilized, perlu ada kepedulian masyarakat. Coba deh Anda jalan-jalan nanti ya kalau sudah punya duit gitu kan. Saya pernah dengar ada dosen di UI itu kan, kata suruh mahasiswanya pada semester tertentu pokoknya Anda terserah mau kemana, pergi ke luar negeri gitu. Kumpulin duit dulu. Anda belajar di sana melihat di sana seperti apa, agak ada komparasi gitu kan. Jadi kalau Anda pun di daerah lah di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, sekali waktu Anda jalan-jalan deh ke kota lain, ngumpulin dulu sehari 10.000 gitu, udah ada 1 juta, Anda pergilah pakai motor. Anda lihat komparasi bidang ilmu Anda di sana. Anda kan bidang apa? Anda bisa googling dulu. Di mana nih sarana transportasi publik layak ke difabel gitu, layak ke gender gitu kan seperti itu. Anda datang ke sana, Anda belajar. Seperti itu. Bahkan saya pernah dulu sekali waktu saya masih semangat muda gitu kan. Dulu bawa mahasiswa gitu kan, kita pakai traveling dari Gambir gitu kan. Bukan dari Gambir, dari Senen ya. Dari Gambir ke Senen, pokoknya dari kereta lah, dari ke Yogyakarta gitu kan. Patungan kita gitu kan. Udah sampai di sana kita turun di stasiun, nggak langsung ke hotel kita. Yuk kita lihat nih, stasiun seperti ini nih. Dari sini nanti udah belum rame yang namanya di Jakarta aja belum ada yang namanya busway belum ada. Di Yogyakarta sudah ada busway gitu. Kita naik busway ini. Dari busway turun, mau kemana tujuannya? Ke bandara. Langsung bandara. Kita turun di situ. Lihat. Dari sini naik lagi kemana itu? Itu saya ajarkan seperti itu kemana mahasiswa. Kok bisa ya Pak? Nggak bisa saya bilang. Untuk bisa menjadi itu tahu. Yuk kita ngomong sama DPRD-nya. DPRD-nya suruh bicara. Bagaimana aplikasi di lapangan ngomong tuh dinas PUPR-nya suruh ngomong. Bagaimana dinas perhubungan suruh ngomong gitu kan. Belajar seperti itu. Itu di tahun 2023-an, 2003 sampai 2008 saya sering bawa mahasiswa seperti itu. Jadi biar belajar dari mereka yang sukses. Nah, Anda pun sekarang bisa sebetulnya untuk mengetahui itu. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan Rahmat, jadi kenapa ada dana yang tersimpan, tertunda atau belum dipergunakan atau katakanlah dana apa ya? Dana abadi atau apa ya? Jangan, harusnya bergerak. Tapi bergeraknya itu bergerak yang menimbulkan dampak ekonomi yang tinggi. Begitu, Rahmat. Yang lain silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, seru sekali saya kira kuliah kita pada sesi ini. Anda tadi sudah berpendapat, saya menyampaikan, dan saya kira banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa share each other ya, bisa saling berbagi. Terima kasih. Selanjutnya, nanti dari diskusi kita, dari materi yang saya sampaikan, silakan Anda bikin sedikit tulisan gitu kan, resume. Nanti Anda sampaikan di dalam Google Classroom ya. Materi yang ini juga, diskusi kita juga akan saya sampaikan nanti di channel saya, di YouTube saya ya. Jadi akan saya unggah di sana sehingga apa yang kita diskusikan bisa kita simpan ya. Seperti itu. Baik, izinkan saya untuk kontrol cek ya, kontrol cek. Kadang-kadang ada mahasiswa kan ngisi absen, plak hilang gitu kan. Harus sama-sama cerdas.
Baik, saya izin untuk di capture dulu ya. Ini satu slide ya. Silakan. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang namanya beda ya dengan di WAG, dengan di Google Classroom sama di Simak beda. Itu saya kadang-kadang ada yang salah sama yang beda gitu. Mungkin nama panggilan itu Anda tetap pakai di dalam ini padahal beda dengan di dalam Simak. Untuk kebaikan Anda, tolong nama-nama yang benar aja dulu karena ini kondisi kita harus sama-sama memahami. Izin ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saudara-saudara mahasiswa. Kalau tidak ada pertanyaan, dengan demikian maka absen pun berakhir pada jam ini ya. Kalau yang Anda mengisi di WAG, saya udah close ya. Ini sebagai double check aja. Dan nanti akan saya anukan kalau Anda mengunggah hasil kuliah kita pada hari ini. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga prokes ya. Karena ternyata ada makhluk corona yang dengan varian yang berbeda. Ya, kita harus percaya kepada ahli ya. Dan kita harus berjaga-jaga. Karena tidak kepada siapa-siapa akan memungkinkan kena. Oleh karenanya Anda tetap jaga prokes ya. Anda tetap waspada ya, memahami. Kalau ada yang belum vaksin, segera vaksin. Jangan takut disuntik ya. Jangan takut disuntik. Yang takut menanti dicabut nyawa harus takut gitu kan, karena sakitnya luar biasa. Baik, terima kasih saudara-saudara mahasiswa ya. Selamat siang. Sampai jumpa pada sesi berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.